Bismillahirrahmanirrahim. Hukum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatun mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alladzi arsala nabiyina Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala jami'i ashabihi al-muttaqin al-awwalin al-mardin wa ila jami'i atba'ihim ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, alhamdulillah, dengan izinnya, dengan iradahnya, dengan pertolongannya Allah kembalikan kita dalam pertemuan yang penuh mubarakah, pertemuan yang insyaallah Allah banggakan di tengah majelis makhluk terbaik setelah para nabi, yaitu majelis para malaikat. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada beberapa kesalahan orang ketika menyikapi masalah az-zuhd atau masalah tentang zuhud. Beberapa menyikapi bahwa zuhud itu taliqu ani dunya, seseorang yang menceraikan dunia, maka dia adalah orang zuhud. Dia tidak memakai pakaian apa kecuali yang terlihat, yang terkesan itu sangat mengenaskan. Dan zuhud ini dipahami oleh para kahin, para pendeta-pendeta, para pertapa-pertapa sebagai orang yang menceraikan dunia. Begitupun sebagian menafsirkan bahwa zuhud itu adalah ketika seseorang dia mampu bersikap, dia mampu menjadikan dunia itu sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan akhirat. Nah, maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, nantinya kita akan sama-sama belajar di hadis yang ke-31 ini dari Arba'in Nawawi tentang makna zuhud itu sendiri, tentang makna zuhud itu sendiri. Apa sih makna zuhud itu dan bagaimana Islam mengatur atau memposisikan zuhud itu di mana. Hadis ini diriwayatkan oleh Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, suatu waktu datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkan padaku sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah perkara yang jika aku mengerjakan perkara tersebut, Allah akan menyukai aku dan menyukai amalan tersebut. Jadi makna bahwa ahabbani Allah itu aku dicintai Allah adalah dicintai amal ibadahnya, dicintai amal perbuatannya, dan dicintai dirinya. Kemudian sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ahabbani Allah ini adalah bagaimana seseorang ketika ia dimudahkan dalam ibadah, dalam ketaatan, maka berarti dia orang yang sedang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Seseorang yang sedang ikhlas dalam ibadah, kemudian dia nyaman dalam ibadah, maka sesungguhnya ia sedang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi belum cukup bahwasanya kalau aku dicintai Allah, juga dicintai manusia. Wa habbani an-nas. Dan ketika amalan perkara yang aku kerjakan, selain aku dicintai oleh Allah Ta'ala, aku dicintai oleh manusia. Artinya manusia tidak membenci amalan ini. Karena ada beberapa hal, beberapa amalan perkara yang kalau dikerjakan, Allah itu suka, tapi manusia nggak suka. Maka manusia bisa benci dengan amalan tersebut. Misalnya apa? Ta'addud. Allah suka, tapi manusia tidak suka.
Begitupun jihad. Ya. Allah menyukai amalan jihad, ya. Tetapi manusia, sebagian manusia tidak menyukai jihad. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, ketika Allah menceritakan bagaimana sahabat Nabi adalah orang yang sebenarnya tidak menyukai perang, ya. Tetapi karena Allah Ta'ala memerintahkan, Allah Ta'ala menyukai, ya, kita, ya, jihad untuk menegakkan kalimahnya, maka jihad ini posisinya meskipun manusia tidak suka, tetapi Allah Ta'ala mencintai, ya, amalan tersebut. Ya. Ada amalan yang dibenci Allah tapi disukai manusia. Ya, misalnya mengikuti apa maunya, ya, manusia, meskipun nggak ada ujungnya gitu. Ada juga amalan yang Allah cintai, manusia nggak suka, seperti yang tadi, ya, seperti perkara yang tadi. Sehingga sahabat ini menanyakan sebuah perkara yang kalau perkara tersebut dikerjakan, dia mendapatkan apa namanya, fikih maslahah, ya, fikih kebaikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi SAW menjawab, faqal, ya, Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, yuhibbakallah. Maka Allah akan mencintai dirimu, mencintai amalanmu, mencintai amal ibadahmu. Ya. Maka seperti yang di awal tadi, zuhud itu seperti apa? Ya. Apakah zuhud itu seperti para petapa, ya, para pendeta yang meninggalkan dunia, ya, kemudian mereka memakai pakaian compang-camping, ya, kesana kemari nggak pakai alas kaki, ya. Zuhud yang seperti ini bukanlah zuhud secara hakikat, ya, bukanlah zuhud yang sebenar-benarnya zuhud. Ya, sebagaimana para ulama itu banyak menjelaskan tentang makna az-zuhud itu, ya, tentang makna zuhud itu, bagaimana ketika menjelaskan zuhud itu banyak diantara kaum muslimin yang terjatuh, ya, yang terjatuh dalam kesalahan, ya, perkara ini, ya, beberapa diantara berlebihan, beberapa diantara salah memaknai zuhud. Mereka memaknai zuhud itu seperti pertapa, nggak menikah, ya, pakai compang-camping, tidak memakai alas kaki, kemudian makan dari bekas tong sampah, ya, atau pemberian orang lain dan sejenisnya. Ya. Ibnu Jalal rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa zuhud itu adalah memandang dunia dengan remeh, ya, dan tidak memasukkan dunia itu sebagai tujuannya. Ya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan zuhud adalah menganggap dunia itu kecil, menghilangkan semua pengaruh dari hati. Al-Imam Asy'arani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa zuhud itu, ya, seseorang, ya, menjadikan dunia itu di tangannya dan tidak memasukkan ke dalam hati dan menjadikan tuntunan Quran dan sunnah sebagai panduan hidupnya. Ya, seperti itu kata beliau Al-Imam Asy'arani rahimahullah ta'ala. Dan begitu pun para ulama senada, ya, sejalan dengan kalimat ini, ya, tentang makna zuhud itu, ya. Artinya mereka menjadikan dunia digenggam, ya, tetapi tidak memasukkan ke dalam hati, tidak dijadikan tujuan, tidak dijadikan hal yang prinsip. Sehingga kalau kita lihat beberapa sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya, mereka mendefinisikan zuhud itu dengan masing-masing pemahaman mereka, ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memimpin, ya, tambalan pakaian yang dia miliki adalah 12 tambalan. 12 tambalan dengan tambalan dari kulit hewan. Ya, karena cara beliau memaknai zuhud yaitu ketika Umar bin Khattab, ya, tidak ingin bahwasanya orang melihat Umar bin Khattab berhias-hias dengan dunia. Sedangkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, maka zuhud dengan dunia dengan cara apa? Dengan cara bahwasanya dijadikan seluruh harta yang ia miliki, ya, sebagai sebagai penolong, ya, sebagai tempat, sebagai suatu yang diinfakkan untuk Allah Azza wa Jalla. Seperti Abdurrahman bin Auf yang menjadikan hartanya itu diinfakkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud sendiri teman-teman sekalian mati oleh Allah taala, ya, sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang dipahami oleh para sahabat dengan makna tersendiri, ya. Dan Rasul SAW mencela zuhud yang dilakukan oleh para pendeta yang mereka tidak menikah, ya, yang kemudian mereka
memakai pakaian cumang-camping, yang guna mereka menyeru manusia untuk menjauhi dunia, sehingga dunia itu dipegang oleh orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak paham mengenai dunia itu sebagai wadah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, itu dengan cara menolong agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali al-mata', hanya sekedar perhiasan, wal ghurur, dan senda gurau semata. Ya, kalau kita melihat telisik sejarah Rasulullah SAW, bagaimana ketika Rasulullah SAW itu diberi oleh Allah pilihan dalam keadaan, dalam kondisi bisa kaya, meskipun tanpa cara berdagang. Ya. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan Nabi, kita ketahui beliau bekerja sebagai seorang pedagang dan pengembala, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memiliki kekayaan yang cukup besar dari situ. Kemudian setelah diangkat menjadi Nabi, kemudian pindah ke Madinah dengan segala peristiwa yang terjadi pada zaman itu, jika Rasulullah SAW ya, diberi pilihan untuk bisa kaya, hidup bermewah mewah, beliau bisa. Tetapi tidak, beliau menginfakkan seluruh hartanya, ya, mengenakan pakaian yang sederhana, kemudian menjauhi dunia dan tidak memasukkan ke dalam hati. Ketika didatangkan kepada Rasulullah SAW segala macam ghanimah, ya, rampasan perang yang jumlahnya sangat banyak, ya, kita jangan berpikir rampasan perang itu kecil, enggak, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Yang itu qulil anfalu lillahi war rasul, harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasulnya. Ya. Artinya Rasulullah SAW berhak dengan kekayaan yang cukup atau sangat besar itu bagi kita. Ya, cukup. Ya, dan itu lebih. Tapi Rasulullah SAW memilih zahid, memilih zuhud dengan dunia, menginfakkan seluruh hartanya untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla dan hidup, ya, sederhana bersama istri-istri dan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, inna dunya hulwah khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fa indur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, sesungguhnya dunia itu sangat indah dan hijau, kata Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian itu khalifah yang memimpin bumi, ya, di dalamnya, ya, dunia. Kalian memimpin dunia dan sebagai pemimpin, ya, supaya dia melihat bagaimana kalian mempergunakannya. Jadi bagaimana dunia yang hijau, dunia yang indah itu adalah ujian bagi kita manusia. Seseorang misalnya punya perhiasan yang sangat indah, maka perhiasan tersebut akan dipakainya, akan dirawatnya, akan dijaganya dengan sungguh-sungguh baik, ya, supaya apa, tidak rusak. Sehingga kata Rasulullah SAW, dunia itu seperti perhiasan yang hijau dan indah, yang kalian dimasukkan di atasnya, di dalamnya, untuk memimpin dunia yang indah tersebut. Dan Allah ingin melihat, yang Allah Maha Tahu ini ingin menguji kalian, maksudnya apakah dengan dunia yang begitu indah ini kalian terjatuh, atau dengan dunia ini, ya, dunia yang indah ini, ya, Allah jadikan kalian sebagai orang yang mendapat ridhonya, yaitu menjadikan sebagai tangga untuk menuju jalan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fattakun dunya, ya, bertakwalah kalian dengan setiap perkara yang ada di dunia ini. Itu takut kepada Allah Ta'ala agar tidak terjatuh, ya, dalam perkara apa-apa diniatkan dunia. Masya Allah. Ya. Kadang kita mungkin ikhlasnya kurang lurus, ya, kurang baik. Orang ketika misalnya beramal soleh, dia ingin mendapatkan balasan secepatnya. Kalau bisa waktu detik itu juga. Orang pengen sholawat dengan sekian jumlah yang cukup banyak, dia menginginkan fadilah, keutamaan sholawat itu cepat dibalas sekarang, saat ini juga. Begitu pula orang yang bersedekah, dia ingin balasan sedekah itu dibalas saat itu juga, ya. Maka begitu pun orang yang mengamalkan ilmu, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang dan pribadi kita seperti ini. Ketika mereka mengamalkan ilmu, menyamakan ilmu, mereka mengharapkan dunia. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, celaka orang seperti ini ketika menjadikan akhirat itu sebagai alas kaki dan menjadikan dunia sebagai tujuan. Fattaqud dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian dan setiap perkara dunia yang menyilaukan, yang membuat lemah,
yang membuat khawatir seseorang, apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas. Apa jangan-jangan semua hal yang ia lakukan ini hanya untuk mendapatkan sekian rupiah. Fattaqun nisa, dan bertakwalah kepada an-nisa, kepada para perempuan. Sebagaimana kelemahan kebanyakan laki-laki adalah an-nisa, perempuan. Betapa banyak orang yang hebat dengan ilmunya yang sangat luar biasa, dengan kefasihan lidahnya yang miliki, dengan kehebatan tulisan tangannya sangat luar biasa, dengan segala ilmu yang miliki, ia terjatuh hanya gara-gara perempuan. Ya Allah hinakan gara-gara perempuan, karena tidak zuhud, yang menjadikan segala hal dalam perkara dunia itu sebagai tujuan. Maka Rasulullah SAW, zuhud yang benar adalah zuhud seperti itu. Zuhud yang menjadikan dunia itu tidak berada di dalam hati, tidak dijadikan sebagai tujuan. Artinya dia mencukupi dirinya dengan segala rezeki yang halal, kemudian rezeki halal tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah zuhud yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang tadi diriwayatkan bahwasanya beberapa pemahaman zuhud yang salah, yang tentu kita ketahui bahwasanya zuhud itu bukanlah mengharamkan perbuatan yang halal menjadi haram dan menyanyiakan harta atau mubazir. Tapi zuhud adalah bagaimana seseorang tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuannya. Al-Imam Al-Mauni rahimahullah mengatakan bahwasanya zuhud itu tidaklah berarti menjauhi harta secara keseluruhan, tetapi zuhud adalah bagaimana menyamakan antara yang ada dan gak adanya harta, menjadikan hati gak bergantung kepadanya. Sungguh Rasulullah SAW adalah suri tauladan dalam zuhud. Beliau makan daging, makan roti juga, makan madu. Beliau juga mencintai wanita, wangi-wangian, pakaian yang bagus, tetapi beliau SAW juga bisa berpakaian sederhana, juga bisa makan makanan yang biasa saja. Maksudnya gini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, zuhud itu yaitu mencukupkan diri dari hal yang syubhat dan haram, dan gak memasukkan ke dalam hati, dan tidak menjadikan sebagai tujuan dunia itu. Jadi tidak menjadikan dunia itu masuk ke dalam hati ataupun menjadikan tujuan. Atau misalnya hari ini makan daging, bersyukur tentunya, tetapi besok misalnya makan sayur biasa, bisa juga tetap bersyukur. Syukurnya pun sama. Pakai pakaian yang bagus, bersyukur. Pakai pakaian yang sederhana, juga bersyukur, alhamdulillah. Pakai kendaraan yang sederhana, alhamdulillah. Pakai kendaraan yang lebih bagus, bersyukur juga. Artinya memposisikan sama. Seandainya nggak ada daging, nggak ada sayur, atau makan nasi dengan garam, atau masih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itulah zuhud. Itulah zuhud. Makanya hal ini perlu kita ketengahkan bahwasanya jangan sampai ketika orang itu salah dalam menyikapi zuhud dan dia menjadikan dunia sebagai lahan untuk caci maki atau lahan untuk penghinaan dan seterusnya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mengatakan bahwa dia telah mengemukakan secara jelas dan lengkap tentang makna zuhud adalah: keluarkanlah dunia dalam hati kalian dan taruhlah di tanganmu atau di sakumu. Sesungguhnya ketika harta itu di tangan atau di saku, maka tidak akan pernah membahayakan. Atau misalnya punya duit 2 juta. 2 juta itu sebenarnya duitnya dompet. Tapi ketika Anda masukkan dalam hati, tasyagul fiha, Anda sibuk dengan memikirkan 2 juta supaya sangat sayang, sangat cinta, kemudian melupakan sholat, kemudian melupakan ibadah dan lainnya, itu sudah jauh dari makna zuhud. Sebaliknya antum punya duit 2M, antum gak pikirin duit 2M itu, antum hanya ingin duit 2M itu diinfakkan di jalan Allah, dijadikan sebagai sarana untuk menolong agama Allah Ta'ala, kemudian tidak memikirkan pikiran yang dalam di dalam hati kita masing-masing, maka itulah zuhud. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, daripada kesimpulan itu memang ada beberapa tingkatan zuhud yang para ulama tasawuf kita bagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa hal perkara. Tapi insya Allah kita mencukupkan sampai sini karena perkara ini merupakan perkara yang cukup dalam bab tasawuf yang
tentunya ketika dikonsumsi khalayak, ya khalayak banyak, itu akan banyak terjadi kesalahpahaman. Karena para ulama itu ketika membagi ilmu, mereka menjadikan ilmu ada ilmu yang khusus, khusus dipahami oleh para ahli ilmu. Yang jika ini keluar, ya, maka akan disalahpahami oleh orang awam. Begitupun ada ilmu yang memang ditujukan untuk orang awam, konsumsi publik, ya, orang awam, muslim ataupun non muslim, ya, dan seterusnya. Memang niat untuk mereka, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kalau kita mencari dalil tentang ini banyak. Dalam Sahih Bukhari kita sebut bahwasanya bab ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memasukkan ilmu yang khusus, ya, ditempatkan untuk para ahli ilmu. Yang di situ banyak beliau mencantumkan beberapa hadis-hadis, ya, dari Rasulullah SAW tentang bagaimana ilmu itu harusnya berjalan. Ya, makanya kita cukupkan makna daripada zuhud itu sampai di sini. Bahwa yang penting tuh kita punya apa aja. Ya, untuk punya motor bagus segala macam nggak masukkan ke hati, cukup dimasukkan ke garasi. Masukkan aja garasi nggak apa-apa, tapi jangan sampai masuk ke hati. Punya duit sekian banyak, silahkan masukkan ke bank, silahkan masukkan ke celengan, silahkan masukkan ke kantong sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Ya. Antum ibadah, silahkan fokus ibadah, dan tujuan kita ibadah, bukan untuk duniawi. Antum mengamalkan ilmu, silahkan mengamalkan ilmu, ya, sebanyak, ya, sesering yang antum bisa. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai lahan basah. Kemudian antum bekerja, silakan bekerja. Tapi jangan sampai kerjaan tersebut menyibukkan antum dari ibadah, dari dakwah. Ya. Dari dakwah, dari ibadah, dan masukkan pekerjaan. Kemudian hasil dari pekerjaan tersebut sebagai tujuan. Sebagai tujuan. Kata para ulama, siapa yang menjadikan sesuatu itu sebagai tujuan, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Saya ulangi, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan itu dijadikan sebagai tujuan, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, dengan sesuatu tersebut. Orang misalnya dia sangat suka sekali mengoleksi mobil, ya, dia bekerja siang malam dan seterusnya. Pada hakikatnya dia budak, ya. Dia disiksa dengan apa? Dengan mobil, benda mati yang gak lebih mulia daripada kita manusia. Disiksa siang dan malam dan seterusnya. Kemudian disiksa dengan apa? Dengan perawatan onderdil, spare part, dan seterusnya. Kemudian disibukkan dengan berpamer-pamer ria dan seterusnya, sehingga seakan-akan memang bukan kita yang memiliki mobil, tapi mobil itu yang memiliki kita. Karena kita jadi budak, kita sibuk, ya, ini itu, bahkan kalau ada kerusakan sedikit kita pusingnya bukan main, kemudian melupakan Allah Ta'ala. Seakan-akan Allah Ta'ala itu ada ketika nanti kalau kita jatuh. Sehingga perkara seperti ini para ulama mewanti-wanti kenapa bab zuhud itu harus diulang-ulang, supaya kaum muslimin itu jangan menjadikan dunia itu sebagai segalanya dan menghalalkan segala cara. Maka kerusakan yang terjadi, kerusakan yang akan terjadi. Insinyur, jika tujuannya dunia, maka akan merusak sekian tatanan dalam bidang dia, ya, bidang apapun itu, arsitektur dan seterusnya, demi mendapatkan uang. Dia akan merampas, mungkin menggusur ini itu dengan segala macam cara untuk mendapatkan cuan. Begitupun misalnya seorang ulama, ma'alaikumullah, seorang ustadz alim, ketika menjadikan dunia itu sebagai tujuan, kemudian dia ditawari dapat cuan yang besar, ya, dengan syarat bahwasanya dia akan akan melempar paham-paham rusak, ya, paham-paham jelek dalam Islam, memecah belah umat, membuat bingung umat, maka hal seperti ini akan banyak, ya, merusak sekian sendi-sendi masyarakat, sekian sendi-sendi umat Islam. Ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kenapa beberapa perkara dalam Islam atau ilmu-ilmu dalam Islam itu banyak rusak? Yang pertama, ya, kalau antum tahu dan antum ingin tahu, ya, kalau nggak pengen tahu tetap Anda kasih tahu. Yang pertama, karena orang-orang ingin merusak Islam dengan cara, ya, memakai tangan orang Islam itu sendiri. Orang-orang ini benci dengan Islam, mereka perang, ya, dengan orang Islam dan mereka kalah. Mereka tahu nih kalau mereka akan bertemu dengan Islam head to head, secara berhadapan, mereka pasti kalah. Karena selemah-lemah kaum muslimin,
yaitu mampu ya merobohkan 100 orang kafir. Itu kata para ulama. Mereka sadar nih mereka bakal kalah kalau berhadapan di medan tempur. Maka mereka jadikan tangan kaum muslimin sebagai apa? Alat untuk memukul, alat untuk merusak. Ya, banyak terekam dalam sejarah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala dalam manaqib misalnya Abdul Qadir Al-Jilani banyak dipalsukan di situ. Itu udah dikritik, sudah direvisi oleh para ulama bahwa itu adalah sebenar-benarnya dusta. Ya, contohnya apa? Ketika riwayat Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ketika beliau sedang mengajar, ya kemudian ada burung. Ketika beliau sedang mengajar, kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang membawa anaknya untuk dijadikan santri. Ya, kemudian anak ini tidak diberi makan kecuali makanan yang kasar, ya, daging, kemudian roti kasar dan seterusnya, sehingga menjadi kurus kering. Beberapa saat kemudian ibu-ibu yang membawa anak ini datang kepada Al-Qadir Al-Jilani ya, dan bertanya, ya, Syekh, ya, kamu makan enak, sedangkan anakku ini makan roti kasar, roti gandum sangat kasar, minum yang biasa saja, sedangkan engkau minum jus, mungkin makan makanan enak seterusnya. Kemudian beliau memukul tulang belulang kambing atau ayam itu dengan izin Allah hidup. Ya, riwayat ini adalah riwayat yang batil. Ya, kata para ulama, ini adalah contoh riwayat yang batil bagaimana kaum muslimin ya, ketika keinginannya dunia, maka orang yang berkepentingan akan merusak Islam itu sendiri. Dari mana kisah ini didapat? Itu kisah yang didapat bagaimana orang-orang itu dibayar, ya, para penerbit dan seterusnya, mereka ingin merusak Islam, maka ditambahkan kisah tersebut. Ya, karena pada waktu itu, pada zaman itu, penerbit, percetakan tidak sebanyak sekarang, tidak seketat sekarang, ya, dengan segala macam sanad dan seterusnya. Karena kalau kita lihat sanad kisah itu hampir nggak ada yang memiliki. Artinya batil kisah tersebut. Begitupun misalnya ketika ulama yang tujuannya dunia dan seterusnya, maka akan dirusak, akan dihancurkan secara sistematik. Apalagi santri, ya, apalagi ya, yang lain-lain yang mereka memiliki andil dalam penyebaran ilmu, ya, mereka akan dirusak tuh. Karena apa? Mindsetnya dunia. Ya, mindsetnya dunia. Banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Jangankan dalam bidang tasawuf yang banyak dipalsukan, bidang hadis itu ada beberapa hal yang itu dipalsukan oleh perkaranya tentang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian masalah akidah, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dituduh dalam beberapa kisah dipalsukan dan seterusnya. Dan bidang tafsir dan lainnya juga dipalsukan. Beberapa kondisi seperti ini teman-teman rahimahullah ta'ala. Kecondongan orang-orang ketika tujuannya duniawi, maka orang-orang yang berkepentingan untuk merusak Islam, mereka akan mudah ya dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, dibayar itu gampang. Makanya kadang kita jadi badut bagi umat agama lain. Kita berantem, capek-capek sendiri, lelah sendiri, kemudian bunuh-bunuhan sendiri. Habis itu ya udah selesai. Kemudian setelah sekian korban itu didapat, baru kita sadar. Dan itu sudah terlambat mungkin. Dan orang luar sana tertawa melihat tingkah drama kita yang terlalu konyol, yang terlalu bodoh gitu. Ya, yang terlalu bodoh. Makanya para ulama itu tidak pernah gegabah ketika mereka bersikap. Ketika mereka bersikap maka tidak gegabah. Antum tahu nggak Ibnu Taimiyah yang dicap sebagian orang itu sebagai orang pendiri Mujassimah, ya, musyabbah dan seterusnya. Beliau secara adil membela Asy'ari dalam Tabaqat As-Sughra, ya, Imam Qassalani dan Syihabuddin, dan mengatakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Taimiyah menolak ya kisah-kisah yang menyebutkan Rabi'ah Al-Adawiyah itu Rabi'ah Al-Adawiyah itu bersatu dengan Allah. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang yang sehebat ya sesolehah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwasanya aku telah bersatu dengan Allah Ta'ala. Padahal di kitab yang diklaim ya, karangan atau bersama dengan Rabi'ah Al-Adawiyah tercantum. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tetap ya, dengan keilmuan beliau yang lurus ya, segala kehebatan beliau,
ya, tetap bersikap adil, tetap berlaku lurus, membela kaum muslimin. Dan ini sulit. Kenapa? Kalau kita lihat makom antara Ibnu Taimiyah dan Rabi' al-Adawiyah berbeda. Ya, satunya bermadhab Hanbali, kemudian berakidah al-hadith, ya, al-athar, mereka klaim. Kemudian Rabi' al-Adawiyah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, ya, dengan madhab yang berbeda tersebut mampu berbuat adil. Dan begitu pun ketika Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam sirah yang disebutkan oleh Imam Aslan, bahwa beliau membela Abdul Qadir Al-Jilani, yang dikisahkan bahwa Abdul Qadir Al-Jilani itu ya memiliki pemahaman bahwasanya Allah Ta'ala itu turun di langit dan mengatakan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, seandainya ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka engkau lah nabi. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala itu tetap membantah bahwasanya ini penyusupan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam Minhajul Abidin. Ya, ini Masya Allah bagaimana ulama itu mereka tidak membela golongannya, mereka membela kebenaran. Ya, karena apa? Mereka zuhud. Mereka tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Mereka bermadhab Hanbali, membela Syafi'i, dan berapa banyak Syafi'i yang juga membela Hanabilah. Beberapa banyak Hanafi yang musuh bebuyutan dalam tanda kurung, ya, berbeda pendapat secara tajam kepada Syafi'iyah, tapi mereka membela Syafi'i dalam kasus dan kronologis tertentu. Dan ini gak mudah teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita bersikap adil itu dimulai dari mana? Dari hati kita. Dari hati kita. Kalau hati kita insya Allah bersih dari tujuan duniawi, hanya menjadikan Islam sebagai pedang dan Allah sebagai tujuan, maka kita akan adil. Jika kebenaran pada suatu masalah terletak pada salafi, maka dengan segala hormat kita akan mengatakan bahwasanya ya mereka benar dan kami salah. Jika kebenaran ada pada Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah misalnya, maka kita akan mengatakan bahwasanya orang-orang akan terbuka, orang-orang yang akan berpijak kepada kebenaran, mereka mengatakan ya kebenaran ada pada Asy'ari dan kami mengaku salah. Dan ini enggak mudah. Ketika orang itu berbuat adil, ya, berbuat insaf, kemudian dia berusaha dengan segala kemuliaan ilmu, bidang ilmu yang geluti, ia kemudian membela kelompok lain yang notabene itu musuh bebuyutnya. Ini nggak mudah, Masya Allah teman. Coba antum bayangin ketika kita Asy'ariyah misalnya membela Salafi dalam satu kasus tertentu, ketika pengajian mereka dibubari dengan cara kasar, misalnya ada yang lempar mercon, lempar petasan, lempar granat, lempar nuklir dan seterusnya, rudal, ya, minta bantuan Korea Utara untuk rudal itu, ya. Kemudian kita membela misalnya, ya. Dan itu suatu perkara insaf yang nggak masalah di situ. Seandainya mereka sesat, ya, salah, maka narasi ilmiah dilawan dengan narasi ilmiah. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib melawan narasi ilmiah Khawarij dengan mengirim Ibnu Abbas mendebat mereka, mengalahkan mereka. Begitu pun Ahmad bin Hanbal, ya, memperjuangkan tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran itu bukan makhluk, dan mendebat sekian banyak orang-orang Mu'tazilah. Begitupun teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika narasi dilawan dengan narasi. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, mendebat Syiah dengan argumen yang sangat kuat, ya, tapi Asy-Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwasanya kita wajib mengangkat pedang, melarang, kemudian membubarkan pengajian orang Syiah, kemudian membunuh mereka, membantai anak mereka, membakar rumah mereka, merebut harta mereka. Nggak pernah ada fatwa seperti itu. Begitupun Masya Allah, antum tahu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu bagaimana beliau bersikap kepada orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Jahmiyah yang pada waktu itu sangat banyak, ya, yang berada di Baghdad, yang berada di sekitar khalifah. Kalau mau itu bisa Abdul Qadir Al-Jilani dengan gerakan Qadiriyah, Thariqah Qadiriyah, itu menggerakkan sekian saliknya, sekian muridnya, ya, sekian puluh ribu santrinya untuk apa? Untuk menggulingkan pemerintahan yang ada di Baghdad. Bisa aja. Tapi Abdul Qadir enggak. Ya, sesat apapun mereka, ya, narasi ilmiah dilawan dengan ilmiah.
Nah, ini contoh bagaimana peradaban Islam, budaya Islam yang sudah hilang, budaya para ulama yang sudah hilang. Kita memang mungkin agak gedek ya bahasa kita, jengkel misalnya tuh dengan salafi, mereka yang memulai api, ya kita cuman menanggapi asap, tapi keterlaluan gitu. Ya, mereka keterlaluan, sangat keterlaluan, mungkin orang terlampau gedek ya, marah ya, tapi tetap memang harus kita duduk bareng ya, untuk berdiskusi, untuk berdebat ya, untuk menjelaskan masalah seperti ini ya. Masya Allah, seandainya orang-orang itu gentle, berada dalam kebenaran, mereka akan berdebat secara terbuka atau empat mata dengan orang yang dianggap berbeda, kesalahpahaman ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mendatangi para ahli fikih di Baghdad ya. Didatangi semua itu yang mengatakan sebuah pendapat Syafi'i itu salah, sesat, dan seterusnya. Datangin dia debat ya, dia debat, dan nggak bilang sesat ya, kafir, bubarin aja, bakar aja, enggak ya. Ini contoh bagaimana tradisi Islam yang sudah hilang. Begitupun kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, narasi dengan narasi, baik itu dengan cara debat langsung ataupun dengan buku. Kalau mereka menulis buku, karangan buku, kami jawab dengan karangan buku ya kan. Makanya antum kalau lihat Ihya Ulumuddin itu banyak tanggapan ya. Misalnya tanggapan Ibnu Rushd terhadap Al-Mustasfa karangan Imam Al-Ghazali. Artinya para ulama itu ketika mereka nggak sependapat dengan ulama ini, dan kebetulan ulama ini udah wafat, maka biasa ditanggapi dengan buku. Tanggapan dengan buku. Ini nggak setuju lagi nih, tanggapan sama buku lagi gitu. Jadi orang bisa menimbang bahwasanya memang debat mereka sangat cantik ya, sangat cerdas, sangat luar biasa. Sehingga umat nggak bingung, karena ranahnya di situ. Ya, ranah mereka itu sudah memang di situ, ilmiah. Ya. Selesai di situ, umat nggak ikut campur. Sekarang kan kita digiring oleh beberapa orang, ustadz, ulama ya, yang mereka menggiring jamaah sehingga semua makin keruh. Gitu. Ustadz ketika apa gitu ya, kemudian merasa dizolimi, dia akan membawa jamaah untuk makin keruh dan seterusnya. Harusnya kalau bermasalah datangin aja orangnya. Alamatnya kan jelas, nggak mungkin lah ustadz yang sudah viral, ya udah dikenal di kalangan umat, dia mengucap sebuah perkara yang nggak jelas, menuduh ini, menuduh itu, kemudian didatangin. Ini kita nggak tahu alamatnya, ini mustahil ya, mustahil, nggak perlu datangin ya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, hal ini perlu kita tengahkan dalam kalbu kita, dalam hati kita, bagaimana supaya hati kita itu tidak terkontaminasi dengan dunia sehingga merusak segala macam sendi agama dan sendi dunia ya. Izhar fi dunya yuhibbukallah ya. Zuhlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas ya. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, yaitu tidak menginginkan ya sesuatu tersebut, maka manusia akan menyukaimu. Ini kaidah ya, kaidah. Izhar fi dunya yuhibbukallah ya, berkata Ibnu Umar taala, tarku ma la yahtaju ilaih min ad-dunya wa in kana halalan wal iktisar al kifayah wal wara' tarku syubhat ya. Adalah bagaimana perkara seseorang ya, dia tidak membutuhkan dunia dan tidak membutuhkan harta yang dimiliki orang-orang kaya. Dia nggak perlu, dia nggak ada rasa pengen tuh, misalnya si kaya jembungkan ini akthara minka malau wa azu nafara ya, aku punya rumah yang besar, kemudian ladang yang luas, kemudian hewan ternak yang besar-besar, istri yang besar-besar dan seterusnya. Dia nggak pengen, dia nggak pengen, dia hanya pengen apa, suatu perkara yang halal yang mampu menolong dalam ibadah. Artinya dia nggak pengen harta orang kaya, dia nggak butuh, dia hanya butuh Allah Azza wa Jalla. Ini hati-hati supaya seseorang nggak jadi penjilat ya. Kadang dipamerin mobil ini pengen ya. Pamerin rumah pengen juga, pamerin istri pengen juga dan seterusnya ya. Wal wara', sedangkan perkara wara' itu tarku syubhat ya. Wara' itu bagaimana seseorang meninggalkan perkara yang syubhat. Hadis ini hasan riwayat Ibnu Majah wa ghairuhu dan yang lainnya, biasa itu hasan dengan sanad yang baik ya. Qala Syafi'i wa bi ilaqal, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la usi la aqalan nas sarfu ila zuhad. Seandainya aku bisa berwasiat kepada orang manusia, sekelompok manusia yang berakal, memiliki akal yang baik, akal yang lurus,
maka aku akan berkata bahwasanya lakukan, ya, usahakan perbuatan zuhud, yaitu perbuatan cukup, ya, mencarikan dunia itu di luar hati, ya, di luar hati. Qauluhu wa bihi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, haram ala nafsi taqi irtikabiha yadullu ala tahrim al-farah bid dunya wa qad sarah bidzalika al-Baghawi fi tafsir qouli ta'ala wa farihu bil hayatid dunya 'anil akhirah. Thumma al-murad bid dunya al-madmumah talab az-zaid 'ala al-kifayah ama talab al-kifayah. Imam Nawawi mengutip bahwasanya orang itu misalnya dia nggak bahagia dengan kemudahan ketika ia dimudahkan oleh Allah, misalnya sholat berjamaah, tilawah, dia nggak terlalu berbahagia di situ karena memang hatinya bermasalah. Maka ketika Allah memberikan rahmatnya berupa kemudahan dalam ibadah, ya, keterangan ketika membaca firman-Nya, kemudian kesejukan ketika mengikuti mendalami agama Allah Ta'ala, maksudnya yaitu ilmu-ilmunya Allah Ta'ala, tafsir, hadis, dan yang lainnya, dia merasa nggak gembira, nggak bahagia. Tapi sebaliknya jika dapat dunia, dapat amplop gitu ya, dapat duit, dia bahagianya luar biasa. Maka Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah tafsir mengatakan bahwasanya wa farihu bil hayatid dunya, mereka itu lebih senang dengan kehidupan dunia dibanding kehidupan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sesenang kita dengan dunia, ya, jangan lupa bahwasanya senikmat-nikmat hidup di dunia adalah bagaimana kita nikmat ketika bertemu Allah Azza wa Jalla, sehingga ridhonya Allah Ta'ala itu selalu menjadi harapan bagi kita. Waqala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan yang lainnya, sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya walaysa dzalika minad dunya wa amad dunya al-madmumah fazaid 'alal kifayah. Dia menganggap bahwasanya dunia itu karena terhina, kemudian tercela, maka tidak ingin menambah beban terhadap perkara dunia itu, ya, terhadap perkara dunia itu yang memang itu nggak menunjang hidupnya di dunia. Orang misalnya, maaf ya, silahkan aja sih meskipun itu mubah, tapi dalam bab zuhud hal ini mungkin tercela. Koleksi mobilnya punya 17. Pernah ada orang banggakan, Ustaz, anakku kerja di sini kemudian punya mobil 17. Secara fikih, ya, mubah aja selama didapat dengan harta halal, digunakan yang halal. Tapi dalam bab zuhud itu sudah menjadikan dunia sebagai kegembiraannya, ya, dan tidak menjadikan dunia itu sebagai madmumah, ya, sebagai tangga untuk meniti ridhonya Allah Ta'ala. Maka hati-hati teman-teman rahmati Allah Ta'ala, kita koreksi. Kalau suka koleksi sesuatu, ya, koleksi sepatu, koleksi baju, koleksi ini, koleksi foto artis Korea, koleksi foto Kim Jong Un, ya, dan seterusnya, maka tanyakan ke diri antum, ya, manfaatnya untuk apa. Secara fikih mungkin boleh-boleh aja daripada melakukan yang haram gitu ya. Tapi secara ilmu tasawuf, ya, hal tersebut, ya, masuk dalam bab kesia-siaan, ya, dan bab kesia-siaan. Wabihi ilaikal, berkata para ulama yang lain mengatakan bahwasanya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa ma khaba min istikhraj wal nadama min istishar wala a'la min iktisad. Para ulama mengatakan ketika mengutip firman Allah Ta'ala, yaitu mereka ketika diberikan dunia, mereka bingung nih supaya gimana dunia ini bisa diinfakkan, ya, bisa diwakafkan menuju jalan ridhonya Allah Ta'ala. Dan ketika mereka diberi ujian berupa dunia, ya mereka biasa aja. Insyaallah ini tingkatan yang paling susah, ya, tingkatan yang sangat sulit. Kita semua berusaha untuk mencapai tingkatan seperti ini. Kita kehilangan sepatu aja udah marah-marah, ya, udah merasa bahwasanya Allah itu nggak adil. Kita merasa kehilangan ini, kehilangan harta dan seterusnya, ya, itu merasa merasa ada yang kurang, merasa pengen diganti, cepat diganti dan seterusnya. Padahal ketika kehilangan udah biasa aja, ya. Nyesal tetapi nggak sampai memasukkan ke dalam hati. Ngamuk-ngamuk apalagi jadi QB ekor 9 gitu. Enggak, tapi biasa aja, ya. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila mereka ditimpa sebuah musibah, dan ini
kalimat yang sangat maknanya sangat tinggi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kami kembali dan kepada Allah kami akan kembalikan. Ya. Wa kana yuqal, nah sebagian berkata, al-qasdu fil ma'isyah yakfi anka nisful mu'minah. Berkata sebagian yang lain mengatakan bahwasanya jika hidup itu memang cukup untuk sekian nominal, maka cukupkan dengan itu. Ya. Tidak perlu ketika memaksakan diri mencari nominal yang lebih tinggi yang bisa jadi membuat seseorang terlupa dalam ibadah atau berkurang rasa khusyuknya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya tuh antum penghasilan mentok paling tinggi sebulan misalnya 20 juta. Oke. Antum berusaha untuk mendapatkan sebulan itu 30 juta. Padahal kemampuan antum yakin dengan segala kapasitas yang antum miliki, kemudian usaha dari tangan, kemudian usaha investasi yang lain itu memang mentoknya segitu, maka nggak perlu dipaksakan. Ya, cukup ya, memberikan wakilnya, yaitu menitipkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala akan bekerja. Ya. Imam Taqi Anak itu rahimahullah mengatakan bahwasanya seorang tidak dikatakan zuhud, tidak dikatakan cukup terhadap dunia sampai dia merasa bahwasanya ibadah itu lebih nikmat rasanya dibanding mendatangi istri-istrinya. Dan ini lagi-lagi sulit. Ya, kita manusiawi. Nah, seorang manusia yang ketika ingin mencapai tingkat seperti ini, maka perlu sekian banyak proses. Tapi paling tidak kita harus mencoba untuk meniatkan diri supaya jangan sampai dunia itu sebagai tujuan kita. Wala taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, tolong jadikan dunia itu jangan sampai menjadi akbar hammina. Ya, sekuat, sebesar, sehebat-hebat keinginan. Ya, dunia boleh saja kita bercita-cita, boleh, nggak masalah. Ada orang kaya, nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi ketika menjadi menjadi keinginan paling kuat, selain keinginan untuk mencapai ridho Allah Ta'ala, itu akan jadi masalah. Akan jadi penyakit. Akan jadi bala bagi kita. Orang yang bilang mendari. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ini pembahasan yang cukup tinggi dalam ilmu tazkiyatun nufus atau tasawuf, dan saya karena keterbatasan ilmu dan amal yang kita miliki dalam bab zuhud ini mencukupkan sampai di sini karena kita semuanya sama-sama baru belajar gitu. Nah, masalah ini merupakan masalah yang cukup rumit, artinya rumit untuk kita kerjakan karena nggak dinamakan zuhud orang istiqomah setahun ada enggak, tapi madul haya, ya, sepanjang hidup dia berusaha dengan segala kemampuan untuk tidak menjadikan dunia itu tujuan dan memasukkan ke dalam hati. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas tentang hadis la darar wala dirar yang dimasukkan oleh ulama dalam bab fikih, dalam bab fikih yang nantinya akan kita bahas secara ringkas insyaallah. Ya. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak sudah istiqamah sampai ke bab hadis ke-31 ini. Semoga Allah mengkuatkan antum dan kita semua dalam meniti jalan menuju ridha Allah Ta'ala, meniti jalan dalam mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memang berhak untuk Allah masukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan keridhaannya, orang-orang yang kelak yang akan dibangkitkan bersama zumratul auliya wa zumratul syuhada, ya, golongan para kekasih Allah dan golongan orang yang mati syahid insyaallah. Ya, sebagaimana di Muqaddimah Arba'in Nawawi disebutkan dalam sebuah hadis dhaif, siapa yang mencoba mengamalkan, menghafal, kemudian mentadabburi 40 sekian hadis, maka Allah akan bangkitkan kelak di hari kiamat bersama zumratul auliya wa zumratul syuhada, ya, bersama golongan orang-orang mati syahid, golongan kekasih-kasih Allah yang mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita mengembalikan segala titipannya. Hadzallahu wa iyyakum ajma'in. Alhaqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.